Oke, halo 10 MIPA. Seperti tugas pada minggu yang lalu, kalian diminta untuk mengunduh tabel periodik unsur ya, atau sistem periodik unsur. Nah, itu sama saja. Nah, di sini Ibu tampilkan salah satu tabel periodik unsur. Nah, jadi versinya ada banyak, ini Ibu tampilkan sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur. Nah, minggu lalu ketika kita mengkonfigurasi elektron, ada istilah yang dinamakan golongan dan periode ya. Nah, sekarang kita akan lihat seperti apa sih yang dinamakan golongan dan seperti apa yang dinamakan periode. Nah, kita harus amati dulu tabel periodik unsurnya. Nah, seperti ini ya, tabel periodik unsur ini adalah susunan dari semua jenis unsur. Nah, dia disusun seperti ini. Nah, anak-anak, kalian amati. Nah, ini ada suatu keterangan di atas ini ya. Nah, ini ada apa? 1A, lalu ini ada 2A, ya kan? Ini sebelah sini 3B, 4B. Lalu kalau kita mati ke sini, ini ada 3A, ada 4A, 5A, sampai 8A ya. Yang B juga sama. Nah, tapi dia satunya di sini. 1, ya, terus 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Nah, dalam tabel periodik unsur ini, nah disusun semua unsur berdasarkan kemiripan sifat. Berdasarkan kemiripan sifat. Nah, sekarang kita akan tinjau dulu yang dinamakan golongan ya. Yang dinamakan golongan. Nah, sekarang kalian amati ya. Golongan itu adalah satu kolom ya. Baris nih yang dari atas ke bawah. Nah, satu kolom ini. Satu kolom ini, per kolom ini dia dinamakan golongan. Ya, misalkan ini dari H sampai Fr. Nah, ini semua unsur yang sejajar ini, satu kolom ini dia artinya satu golongan. Golongannya golongan apa? Nah, ini golongan 1A. Nah, di atas ini sudah ada keterangannya. Lalu yang di sampingnya, unsur dari BE sampai RA ini, nah dia juga satu golongan ya. Satu kolom ini, nah ini satu golongan. Berarti 6 unsur ini BE, MG, CA, SR, BA, dan RA ini dia satu golongan. Golongannya golongan apa? Golongannya ya 2A. Nah, di atas ini sudah ada keterangan. Terus ya, sampai 8A. Berarti yang dari ini golongan 3A dari atas ke bawah. Lalu ini golongan 4A. Setiap satu kolom ini satu golongan ya. Ini 6A, lalu dari atas ke bawah ini dari F, ini 7A, lalu 8A. Nah, yang dinamakan satu golongan itu berarti unsur dalam satu kolom ya, dalam satu kolom. Lalu kemarin juga kita kenal yang namanya istilah periode ya. Nah, kalau periode ini adalah unsur yang terletak sejajar atau mendatar satu baris. Contohnya ini misalkan ini H dengan helium. Nah, ini satu baris. Ya, memang dia agak jauh tapi dia letaknya satu baris ya, satu garis lurus mendatar. Nah, ini dinamakan periode. Berarti dia terletak pada periode pertama karena dia terletak pada baris pertama. Yang di bawahnya berarti ini periode kedua. Nah, yang mendatar sejajar ini dia periode kedua. Ada Li, Be, B, ada karbon, ada nitrogen, oksigen, fluorin, neon. Satu deret ini, satu baris ini dia berarti berada di periode kedua. Lalu ada periode ketiga. Nah, ini ya, di baris yang ketiga. Semua unsur di baris ketiga yang mendatar. Periode ketiga, lalu periode keempat. Periode keempat ini banyak. Periode kelima, 6, 7, dan seterusnya.
Nah, jadi kalau golongan itu yang dia itu letaknya vertikal ya, vertikal. Tapi kalau periode dia itu yang letaknya mendatar ya, horizontal. Nah, jadi unsur ini dia tuh disusun di dalam tabel periodik. Lalu kalau kalian amati, kok ini warnanya beda-beda ya? Nah, anak-anak, kenapa warnanya beda-beda? Nah, ini memudahkan kita untuk menentukan sifatnya. Ya, sifatnya. Misalkan yang warna merah ini, unsur-unsur yang warna merah ini sifatnya akan beda dengan unsur yang berwarna kuning ini. Oke, sama yang warna biru, warna hijau, warna ungu tua ada ungu muda. Nah, tabel periodiknya ini diberi warna untuk memudahkan kita membedakan unsur-unsur mana saja yang memiliki kemiripan sifat. Tapi pada dasarnya, kalau unsur dalam satu golongan, dia sifatnya mirip atau hampir sama. Ya, unsur dalam satu golongan itu sifatnya mirip atau hampir sama. Oke, ini mengenai tabel periodik. Nah, sekarang Ibu akan ulas kemarin mengenai bagaimana menentukan suatu unsur dalam tabel periodik. Ya, letak unsur di tabel periodik. Oke, coba kita langsung. Nah, misal Ibu ulangi lagi. Selain catatan yang kemarin, ini Ibu tambahkan yang dari video Ibu yang saat ini ya. Oke, misal tentukan letak unsurnya unsur X dengan nomor atom 43. Oke, unsur X nomor atomnya 43. Nah, di sini juga Ibu sertakan ya tingkat energi supaya kalian mudah untuk melihatnya dan mudah untuk mengurutkannya. Oke. Pertama, tentunya kita tuliskan dulu konfigurasinya sesuai tingkat energi ya. Ini Ibu sudah tuliskan 1S2, 2S2, setelah 2S2 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan seterusnya sampai jumlah elektronnya ini 43. Dan ternyata dia itu berakhir di 4D5 ya, 4D5. Nah, setelah kita tulis konfigurasinya, lalu kita urutkan berdasarkan bilangan kuantum utama ya. Jadi diurutkan dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5. Nah, ini kemarin kalian juga sudah mencoba. Nah, setelah kita urutkan, lalu apalagi? Setelah kita urutkan, kita akan fokus pada dua konfigurasi yang terakhir ini ya. Nah, dua ini. Dua yang paling belakang. Nah, kita akan menentukan periode dan golongannya. Nah, karena kita sudah mengurutkan dan kita sudah memberi fokus pada dua konfigurasi yang paling belakang, elektron valensinya ini, nah, kita tentukan periodenya. Periodenya berapa? Periodenya 5 ya, karena bilangan kuantum utama yang paling besar di sini adalah 5. Jadi periodenya 5. Lalu golongannya, nah kita lihat ternyata di sini ada huruf D ya, ada orbital D. Kalau ada orbital D, maka otomatis dia adalah golongan B. Lalu, golongan B berapa B? Nah, kalau golongan B, kita jumlahkan 2 elektron ini, dua-duanya. 5 ditambah 2, menjadi 7, 7B. Maka dia terletak di golongan 7B periode 5. Nah, ini Ibu hanya mengulas saja karena kemarin kalian juga sudah mencoba sendiri. Oke, contoh lagi, misalkan tentukan letak unsur Y dengan nomor atom 38. Yang pertama kita harus tuliskan konfigurasinya sesuai tingkat energi ya. Tuliskan konfigurasi sesuai tingkat energi. Dan dia berakhir di 5S2. Oke, 5S2. Lalu kita urutkan sesuai bilangan kuantum utama. Setelah diurutkan, kita fokus pada 2 elektron yang terakhir. 2 ini. Nah, lalu baru kita bisa menentukan dia periode berapa, golongan berapa. Periodenya berapa? Periodenya kita ambil dari bilangan kuantum yang paling besar, bilangan kuantum utama paling besar. Karena di sini angka 5, otomatis periodenya 5. Golongannya
Kalian amati di sini kan nggak ada D, tidak ada D, berarti dia golongannya sudah pasti golongan A. Lah, lalu kalau golongan A menentukan golongan berapa A-nya, nah kita amati bilangan kuantum utamanya. Di sini bilangan kuantum utama yang dilingkari nih. Ya, yang dilingkari. Ini kan 4, satunya 4, satunya 5. Dia bilangan kuantum utamanya beda. Kalau bilangan kuantum utamanya beda, kita ambil elektron di elektron valensi yang paling akhir, yang paling belakang. Nah, angka berapa dia? Dia adalah angka 2, berarti dia golongannya 2A. Kita ambil yang paling akhir ya, karena bilangan kuantum utamanya ini yang satunya 4, yang satunya 5, jadi kita nggak bisa jumlahkan. Kecuali kalau sama kita bisa jumlahkan. Kalau beda kita tidak bisa menjumlahkan. Oke, jadi golongan 2A periode 5. Satu lagi ya, satu lagi. Nah, misalkan tentukan letak unsur A, dia nomor atomnya 27. Oke, ini angkanya lebih kecil, jadi pasti lebih mudah. Tuliskan dulu konfigurasinya sesuai tingkat energi dan ternyata dia berakhir di 3D7. Setelah dituliskan, baru urutkan konfigurasinya sesuai bilangan kuantum utama ya. Setelah diurutkan, ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D7, 4S2. 3D7, 4S2. Berarti yang kita amati yang 2 di belakang ini. Nah, kita fokus pada 2 di belakang ini ya. Kita fokus. Periodenya, periode berapa? Periodenya kita ambil bilangan kuantum utama yang paling besar. Karena di sini 4, maka periodenya adalah periode 4. Nah, golongannya anak-anak, nah sudah jelas di sini ada orbital D. Kalau ada orbital D, otomatis dia menjadi golongan B. Nah, karena dia golongan B, berarti elektron yang kecil di atas ini kita jumlahkan, ya. Kita jumlahkan. Berarti berapa? 7 tambah 2. 7 tambah 2 itu 9. 7 tambah 2, 9. Tetapi, golongan B dan golongan A di dalam tabel periodik itu cuma ada 8. Maka ketentuannya, kalau nanti kita jumlahkan yang 2 elektron kecil di atas ini, kita jumlahkan lalu totalnya itu 8, dia masuk golongan 8B. Kalau kita jumlahkan dia itu ternyata totalnya 9, maka dia juga masuk golongan 8B. Kalau kita jumlahkan totalnya 10, maka dia juga masuk golongan 8B. Ya. Jadi kalau yang 2 ini, 2 di atas kecil ini kita jumlahkan, lalu hasilnya itu 8, atau hasilnya 9, atau hasilnya 10, itu dia masuk golongan 8B. Ya. Kalau 11 di mana anak-anak? Kalau kita jumlahkan lalu hasilnya 11. Nah, itu sudah di minggu kemarin. Kalau hasilnya 11, nah kita kurangi 10. Jadi 11 kurangi 10, 1 ya. Jadi 1B. Lalu hasilnya 12. Kalau hasilnya 12, ya sama kita kurangi 10. Jadi tinggal 2. Berarti maka dia masuk golongan 2B ya. Yang 1B, yang 2B sudah Ibu jelaskan di minggu kemarin. Dan kalian juga sudah mencoba. Nanti dibuka lagi catatannya. Nah, yang 8, 9, 10, nah aturannya yang 8, 9, 10, nah dia akan masuk golongan 8B. Oke, begitu ya anak-anak. Nah, supaya kalian lebih mahir, Ibu akan berikan kalian latihan atau mungkin kuis. Silahkan kalian kerjakan. Kuisnya berada di Google Classroom ya. Silahkan dikerjakan sebaik mungkin dan konfigurasinya harus ditulis, dijelaskan lengkap. Konfigurasinya harus kalian tulis. Baik yang sebelum diurutkan maupun yang sudah diurutkan. Dan penjelasan mengapa terletak di periode sekian, mengapa terletak di golongan ini, dan sebagainya.